Tad, mau nanya Tad. Ini kan bentar lagi masuk bulan Dzulhijjah nih Tad. Maksudnya kenapa ini Bulan haji ya? Bulan haji. Kenapa bisa namakan bulan Dzulhijjah gitu Tad? Nah, kalau dari segi penamaan ya kan asal kata di Dzu itu kan memiliki, Hijjah itu haji. Jadi disebut bulan Dzulhijjah ya bulan yang memiliki puncak daripada pelaksanaan ibadah haji. Karena kalau misalkan Al-Quran menyebutkan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat ya kan, haji itu adalah beberapa bulan yang sudah dimaklumi. Kan di awal dari apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tetapi puncaknya haji adanya di Dzulhijjah itu. Makanya disebutnya Dzulhijjah itu karena puncak pelaksanaan ibadah haji ada di bulan itu. Jadi bulan yang memiliki puncak daripada pelaksanaan ibadah haji gitu. Makanya disebutnya Dzulhijjah. Dzul itu kan yang memiliki, Hijjah berarti haji. Yang punya haji di bulan itu makanya disebutnya Dzulhijjah. Itu. Ya makanya kita sering nyebutnya bulan haji, Mang. Iya, bulan haji ya karena emang disitulah ada puncak ya, wukuf ya. Itu puncak daripada ibadah haji gitu. Ya sah saja gitu ya. Kayak mungkin kalau kita mah kan sering nyebutnya bulan haji, Mang. Iya, orang gitu, bilang orang bulan haji kan gitu ya. Kalau asalnya ya bulan Dzulhijjah gitu. Ya, cuman kita kenalin juga. Iya. Jangan ya maksudnya ngerinya turun temurun ini bulan apa ya, bulan haji, bulan hijriah yang benernya namanya apa sih? Iya. Nah gitu, dikenalin juga gitu. Artinya jadi jangan disalahin juga, bukan bulan haji, bulan Dzulhijjah. Ya sama kan gitu. Mungkin kita berpendapat orang-orang tua kita dulu ya, karena memang ada puncak pelaksanaan ibadah haji, makanya disebutnya bulan haji. Itu aja sih sebetulnya. Kalau dari keutamaannya bulan Dzulhijjah itu ya bahkan ya penyebutan kata-kata Dzulhijjah itu ya bicara tentang keutamaan apa yang ada di dalamnya, yaitu termasuk bulan Dzulhijjah itu bulan yang luar biasa karena di dalamnya ada pelaksanaan ibadah haji tadi. Nah nanti memang ada perintah nih kita untuk puasa ya. Kalau ditanya tadi fadilah keutamaan bulan Dzulhijjah itu apa? Ya salah satunya adalah ketika kita diperintahkan untuk puasa tuh. Dari tanggal 1 tuh udah puasa. Jadi 1 Dzulhijjah udah ada kesunahan untuk puasa. Gitu. Nih, saya ceritain sih juga kagak hafal soalnya. Di sini ada cerita riwayat Ibnu Abbas ya, dari Imam Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Nabi bahwasanya al-yaumal ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awwalu yaumin min Dzulhijjah. Jadi tanggal 1 di bulan Dzulhijjah itu adalah hari di mana Allah ampunin dosanya Nabi Adam. Itu Nabi Adam tuh diampunin di tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Makanya sunahlah kita untuk puasa. Di sini kata Nabi man soma dzalikal yauma ghafarallahu lahu kulla dzambin. Itu. Jadi barang siapa yang puasa di hari itu maka diampunin dosanya. Itu. Lalu wal yaumut tsani, di hari yang kedua daripada bulan Dzulhijjah itu istajaballahu du'a Yunus alaihi salam fa akhrajahu min batnil hut. Di hari kedua itu diterimanya doa Nabi Yunus, lalu dikeluarkan nanti dari perut ikan paus. Nah, man shoma dzalikal yauma kana kaman abadallaha ta'ala sanatan. Ya, kalau ada orang yang puasa di hari itu seperti orang yang beribadah kepada Allah setahun penuh. Itu makanya ada kesunahan untuk apa? Puasa itu di hari yang kedua. Lalu di hari ketiga wal yaumul tsalits istajaballahu fihi du'a Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria doanya dikabulkan di hari yang ketiga di bulan Dzulhijjah. Makanya disunahkan juga puasa. Man shoma dzalikal yauma istajaballahu du'ahu.
kalau ada orang yang puasa di hari yang ketiga, maka doanya diijabah. Tuh. Jadi memang perintah puasa dari hari pertama itu karena memang banyak fadilahnya. Ya, bahkan ada yang menyebutkan fadilah bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama dibanding 10 awal bulan Ramadan. Itu karena saking ada keutamaannya itu, maka kita disunahkan dari hari pertama. Lalu di hari keempat, ya, wal yaumur rabi al yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam. Di hari keempat tanggal 4 bulan Dzulhijjah itu hari dilahirkannya Nabi Isa. Gitu. Makanya ketika ada orang yang puasa, man shoma dzalikal yauma nafallahu anhul ba'sa wal faqr. Jadi dihilangkan darinya apa? Kesusahan dan kefakiran. Tuh. Dan juga di hari kelima bagaimana? Di hari yang kelima ulida fihi Musa. Nabi Musa tuh dilahirkan itu. Man shoma dzalikal yauma bari'u minan nifaq aw min adzabil qabr. Ya, dibebaskan dia daripada sifat munafik dan daripada azab kubur. Tuh. Wal yaumus sadis, adapun hari yang keenam, alladzi fatahallahu ta'ala li nabihi fihil khair. Allah bukakan apa? Di dalamnya kebaikan-kebaikan bagi para nabinya. Barang siapa yang puasa di hari itu, yanzurullahu ilaihi birrahmah fala yu'adzabu ba'dahu abadan. Nah, nanti dia akan dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang dan tidak diazab dia setelah itu. Wal yaumus sabi, adapun hari ketujuh, alladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam wala tuftahu hatta tamdhu ayyamal ashr. Itu di mana hari ditutupnya pintu-pintu neraka jahanam dan gak bakal dibuka itu pintu sampai lewat hari yang ke-10. Tuh. Makanya puasalah di situ. Nah, barang siapa yang puasa di hari yang ke-7 daripada bulan Dzulhijjah, aglaqallahu anhu 30 baban minal usri. Allah tutup baginya 30 pintu kesulitan. Wa futiha lahu 30 baban minal yusri. Dan Allah bukakan pintu kemudahan. Itu 30 pintu daripada kemudahan. Jadi 30 pintu kesulitan yang ditutup, 30 pintu kemudahannya dibuka. Nah, di mana tuh? Di hari yang ke-7. Wal yaumus tsamin, adapun hari yang ke-8, al yaumul ladzi yusamma yaumut tarwiyah. Ya, sering kita sebut dengan istilah hari tarwiyah tuh. Man shamahu a'ta minal ajri ma la ya'lamuhu illallah ta'ala. Kalau puasa di hari itu akan mendapatkan pahala yang dia kagak tahu kecuali Allah yang tahu. Tuh. Wal yaumut tasi, adapun hari ke-9, al yaumul ladzi huwa yaumu arafah. Ya, dikasih nama hari Arafah. Man shamahu kana kaffaratun li sanatin madiyah wa sanatin mustaqbilah. Wa huwa al yaumul ladzi unzila fihi al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Nah, itu di hari yang ke-9, hari Arafah, puasa tuh kafarah, penebus ya, dosa yang telah lalu. Wasanatin mustaqbilah, dan juga setahun yang akan datang. Kalau puasa di hari 9, di hari Arafah itu menghapus dosa yang 1 tahun yang lalu dan menghapus dosa 1 tahun yang akan datang. Dan diriwayatkan bahwasanya hari itu adalah hari di mana diturunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Dalam sebuah riwayat ini adalah ayat terakhir yang turun gitu. Walaupun nanti ada khilafiyah ya, ada perbedaan pendapat tentang ayat yang terakhir turun itu yang mana. Itu. Wal yaumul ashir, yang ke-10 ya yaumul adha gitu. Itu hari Idul Adha tuh 10. Iya, lebaran. Itu enggak boleh puasa itu mah. Itu. Man qarraba qurbanan, ya barang siapa yang berkurban di situ. Ya, fihi fabi awwali qatratin. Ya, jadi ketika dia berkurban, tetesan darah pertamanya itu ketika dia berkurban. Gitu.
qatarat min damihi ghafarallahu lahu dzunubahu wa dzunuba iyalihi. Itu diampunin dosanya dan dosa keluarganya. Dan juga kalau dia ngasih sedekah tuh, ngasih makanan, bersedekah di hari itu, maka apa? Ba'atsallahu ta'ala yaumal qiyamati aminan wa yakunu mizanuhu athqalu min jabal Uhud. Nanti di hari kiamat ya, Allah bangkitkan dia dengan rasa aman dan juga timbangannya itu lebih berat daripada Jabal Uhud. Jadi kalau misalkan kita sekarang ditanya kemuliaan bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 udah luar biasa. Makanya ada perintah disunahkan untuk puasa. Tapi ada juga kita yang puasanya tibang Arafah doang, ya boleh. Atau 2 hari tuh tarwiyah sama Arafah puasa. Kalau kita ada kekuatan puasa deh. Yang tadi kan di hari ke-8 sama ke-9 dinamain hari tarwiyah sama Arafah. Nah itu kenapa? Ya, kalau disebut hari tarwiyah itu ada 2 pendapat. Yang pertama, ketika orang pergi haji, ya, itu kan perjalanan mereka mau ke Arafah nih, mau wukuf nih di tanggal 9. Di tanggal 8 itu hari tarwiyah, karena ketika itu waktu pergi haji, perjalanan dari Mina itu mau ke Arafah, kesulitan air. Jadi kata tarwiyah itu ngapain? Mencari air. Tarwiyah itu cari air. Nah, pendapat yang kedua, tarwiyah itu hari apa? Merenung. Karena apa? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dapat mimpi disuruh ngapain? Nah, nyembelih anaknya Nabi Ismail. Sekian tahun gak punya anak, dan punya anak suruh potong. Nah, dapat mimpi. Ya Nabi kan beda mimpinya. Cuman ketika itu Nabi Ibrahim udah dapat mimpi itu. Nah, di hari ke-8 bulan Dzulhijjah itu udah dapat mimpi itu. Makanya di hari ke-8 itu apa? Nabi Ibrahim itu tarwiyah, ngapain? Merenung, berpikir, kira-kira ini benar kagak ya? Kan gitu. Ini benar dari Allah perintah ini. Ilokan, bahasa kita. Ilokan bertahun-tahun gak punya anak, giliran punya anak suruh sembelih. Nah, itu hari merenung namanya tarwiyah. Nah, di hari ke-9 disebut sebagai hari Arafah. Kalau dalam bahasa Arab, Arafah ya'rifu artinya apa? Tahu atau kenal atau udah mengerti. Nah, disebut hari Arafah artinya apa? Nabi Ibrahim ketika itu betul-betul sudah mengerti bahwasanya itu memang perintah Allah. Apa yang diperintah ketika Nabi Ismail itu disuruh sembelih, di hari Arafah itu Nabi Ibrahim sudah apa? Sudah mengerti betul, paham betul, dan yakin betul bahwasanya itu adalah perintah Allah. Makanya di hari apa? Yang ke-10-nya, maka apa? Adha. Itu disembelih itu Nabi Ismail. Itu perintahnya memang dari Allah lewat mimpi. Ya, makanya dikasih nama itu apa? Tarwiyah sama Arafah. Ya, jadi kalau kita lihat luar biasa kan ya. Itu bulan Dzulhijjah. Makanya sebetulnya kalau bicara lebaran, syiarnya lebih wah. Lebaran Idul Adha gitu. Itu luar biasa itu. Jadi ada peristiwa yang luar biasa juga di balik Idul Adha itu. Gitu. Makanya kasih nama Dzulhijjah gitu. Apa kemuliaannya, dan di dalamnya ada tarwiyah dan Arafah. Ternyata punya makna gitu yang luar biasa itu di dalamnya. Itu dah. Ngopi dah. Nah, setelah kita apa namanya? Apakah ada di bulan Dzulhijjah ini amalan-amalan yang dianggap istimewa lah untuk di bulan Dzulhijjah ini buat ya kita ngejalanin gitu. Ya, amalan yang istimewa salah satunya itu tadi puasa. Gitu. Selain dari puasa, ya hakikatnya kita kalau bicara urutan bulan itu ya. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Iya kan? Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Itu bulan-bulan yang dihormati juga kan? Kan gitu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lalu apa? Rajab. Ada 4 bulan itu. Nah, salah satunya adalah bulan Dzulhijjah. Bulan hurum itu orang kafir Quraisy aja menghormati itu. Kagak perang dia. Kan gitu.
Katanya pre dulu Ya, pre dulu. Pre dulu dia kagak perang. Tahan dulu. Iya. Gencatan senjata dulu dia. Menghormati. Nah, menghormati. Apalagi kita yang disebut dalam Al-Qur'an. Jadi mengacu daripada arba'atun hurum itu. Jadi tidak ada pertikaian, jadi tidak ada peperangan dan sebagainya. Jadi amalan yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah selain puasa adalah apa? Itu tadi, menyambung silaturahim, yang pada putus kita sambung gitu. Yang senantiasa ada apa? Perpecahan. Kita punya dosa ya minta maaf, kan gitu. Ngutang ya bayar. Ya gitu. Ya kan bisa jadi perpecahan itu timbul gara-gara apa? Utang. Ini banyak dah. Ini kalau emang ada kasihin dong kan begitu. Gitu emang. Nah, mah. Gitu. Dan juga banyak-banyak apa? Ya salah satunya ya bertasbih. Kan gitu, bertasbih, berzikir, kan gitu. Ya amalan-amalan yang secara umum ya kita lakukan, akan tapi karena ini termasuk bulan hurum, bulan yang dimuliakan, ya pasti akan apa? Mendapatkan banyak berlipat ganda pahalanya. Yang kita harapkan yaitu ya mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan ini. Ya, nanti masuk bulan Dzulhijjah kita bisa memanfaatkan dengan baik dengan amal ibadah ya, puasa sunnah, sedekah, ya silaturahim dan lain sebagainya yang bisa kita lakukan agar supaya kita dapat kemuliaan di bulan Dzulhijjah. Ya apalagi di hari Adha, ya kalau ada kelebihan ya, harta ya apa itu? Ya berkurban. Ya, kalau ada itu ya jangan beli sepeda mampu ya. Kita disindir dulu tuh ya, disindir ya, bukan saya yang nyindir. Cuma di medsos katanya saya suka baca itu. Wow, beli sepeda mampu, beli kambing kagak mampu ya. Kita juga khawatir tersinggung orang dikata gitu ya. Duit dia beli sepeda biar selagu lagi mengapa kan begitu. Ya, tapi kita juga jadi introspeksi juga buat kita gitu. Ya kan kita beli motor bisa kan gitu. Beli kambing nggak bisa nih kan begitu. Ya mudah-mudahan Allah luasin rezeki kita. Di hari Adha kita juga bisa ikut berkurban ya. Sejatinya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya kita berbagi dah tuh. Itu ya mudah-mudahan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya makan ini.